Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik. Semua sehat hari ini? Oke, luar biasa ya. Nah, sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek dulu kehadiran pada hari ini ya. Hari ini tanggal berapa anak-anak? 27 kelas 11-1. Alfiana, Arlina, Arwana, terakhir Wafik. Udah ya. Oke anak-anak, alhamdulillah dari kesemua yang ada 36 ya, semua hadir tadi kecuali Bintang yang izin, Oke. Nah, sekalian, di awal saya pengen tanya ke kalian ya. Semua orang biasanya punya tokoh yang dikagumi ataupun yang disukai ya. Betul ya? Nah, saya pengen kalian menemukan satu tokoh yang kamu kagumi sampai hari ini ya. Tidak perlu searching ya. Cukup pikirkan di kepala dan pikirkan apa yang menurut kamu hal yang kamu kagumi dari dia gitu. Kita cek aja. Oke, Reza. Siapa? Habibi. Apa yang kamu kagumi dari sosok Habibi, Le? Cita-citanya. Oke, Mi. Dok, siapa tokoh yang kamu kagumi? R.A. Kartini. Kenapa kamu kagum dengan R.A. Kartini? Oke, luar biasa. Kita plus buat kita semuanya. Nah, anak-anak, satu hal, tokoh siapapun yang kita kagumi, Habibie, R.A. Kartini, mungkin Soekarno, itu ketika dia mencapai titik kesuksesannya, apakah semua bisa dia dapatkan dengan cara instan? Tidak, semua butuh proses. Nah, di awal ini saya pengen ngajak ke kalian, yuk kita belajar untuk berproses. Semua tidak bisa didapat secara instan. Seinstan-instannya mie instan, kalau pengen dia dimasak perlu proses dulu gitu kan ya. Nah, itu moral value-nya itu gitu yang pengen saya tekankan ke kalian. Jadi kita mulai dari sekarang untuk berlatih berproses, hargai setiap hal yang kamu dapatkan sampai sejauh ini, meskipun tidak banyak dengan teman-teman yang lainnya. Nah, anak-anak, di awal nanti saya akan memberikan 1 atau 2 video. Nanti silakan anak-anak simak. Itu nanti akan kita bedah di sesi berikutnya. Oke, silakan bisa dilihat di depan ya. Oke, silakan dilihat semuanya. Mau hidup sehat. Nah, lo punya tipsnya untuk masak mie instan yang sehat. Sama gua bingkai, yuk nonton video sampai habis. Pertama, ya dulu tanggal kadaluarsanya. Ya sampai mie yang kalian konsumsi masa SPT sudah dekat. Atau bahkan 21 hari lagi, bahaya loh. Kedua, keluarkan mie dan bumbu-bumbu dari bungkusnya. Masukkan bumbu ke dalam piring atau mangkok. Tiga, rebus mie dalam air mendidih sambil aduk secara jarum-jam. Karena jarum-jam ini sehingga ion magnet akan membantu menetralisir zat berbahaya dalam air. 4, jika sudah matang, maka hal yang paling penting, buang air rebusan tadi, karena zat bahaya lainnya terdapat dalam air rebusan tersebut, jadi wajib dibuang. Nah, sekarang buang di dalam piring atau mangkok, isi kulit tadi. 5, supaya bernilai gizi tinggi, 4, tambahkan telur dan sayur sari. Terus pakai air bari ya, karena telur mengandung protein.
itu bisa. Jadi gizi kita bisa dipenuhi dengan tambahan ini. Mari makan. Oke, baik. Nah, baik. Baik. Di awal ya, sebelum dia ngeprank kita tentang dia makan mie nasi goreng ternyata. Nah, apa yang ingin dia sampaikan lewat video itu sebetulnya? Ini tidak sehat. Oke, sebetulnya niatnya menyampaikan bagaimana Masak mie. ya cara masak mie sing sehat. Karena nggak semua kita itu masak mie dengan kayak gitu ya. Ada yang mungkin air rebusan pertama langsung dikuahin gitu. Saya dulu gitu sukanya. Tapi emang sedap gitu kan ya. Karena di itu ada zat-zat tambahannya gitu. Tapi kalau pengen sehat, kalau istri saya itu biasanya pertama direbus pakai yang biasa, dibuang kan ya, rebus air lagi gitu. Itu juga bisa. Itu lebih sehat lagi. Nah, anak-anak, jadi di sini kita tadi belajar tentang langkah-langkah membuat mie. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita, nah kita akan membahas tentang yang namanya algoritma. Baik. Siapa yang ingat dulu di kelas 10 yang kita maksud dengan algoritma itu apa? Langkah-langkah apa? Oke, langkah-langkah proses untuk menyelesaikan. Ya, kalau kita rangkum, jadi yang kita maksud dengan algoritma adalah langkah-langkah ya yang terstruktur untuk apa tadi? Menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Ini sudah kita dapatkan dulu di ketika kelas 10 ya. Nanti kita akan coba pakai ilmu ini, kita coba extend, kita coba perdalam untuk di materi di kelas 11 ini kayak gitu. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kita ada pretest. Jadi kita akan ada pretest, nanti kita akan ada materi dengan diskusi kelompok. Di akhir akan ada post test lagi. Jadi silakan disiapkan handphonenya. Oke, yang nggak punya paketan bisa minta sedekah ya ke temennya. Maka kita berlatih bersedekah dengan temennya. Oke, silakan bisa dicek di grup kita, diklik link di sini. Silakan gabung. Oke, siap. Gabung dengan nggak apa. Yang belum bisa gabung dengan teman sebelahnya nggak apa. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Baik. Nah, tenang aja ya. Ini kita baru pretest. Nah, stop dulu. Nanti di akhir akan ada post test. Itu yang kita akan lihat seberapa tinggi kenaikan nilaimu. Begitu. Kalau di awal nggak begitu nggak apa-apa. Yang penting post testnya bagus gitu nanti ya. Nah, oke anak-anak, ini nanti kita akan beraktivitas per kelompok. Kita butuh 6 kelompok. Oke, kita kasih pilihan buat sendiri atau saya buatkan. Oke, silakan saya kasih 3 menit membentuk kelompok, langsung ketemu dengan kelompoknya. Di sini ada 35. Min 1 kan bintang ya. 34 dibagi 6. 5.
Oke, berarti 5. 4 kelompok isinya 6, 2 kelompok isinya 5. Silakan. Bebas. Silakan. Oke, silakan anak berkumpul dengan kelompoknya. Nata meja, silakan berbentuk kelompok. Sudah? Ya. Sudah? Mohon komplit. Nah, sana. Oke. Sip. Enggak apa-apa. Dah. Baik. Oke. Topuk 1. Yes. Oke. Tali. Topuk 1. Bukan ini ya, bukan yes tapi yes, langsung bersama dengan tepuknya. Kan pernah kan? Kan 1 yes, 2 oke, 3 semangat. Ingat kan ya, kan pernah tuh. Topuk 3, topuk 2, topuk 1. Oke, kalau combo coba, salam. Oke. Kita coba combo ya. Combo itu kan gabungan nih. Contoh. Tepuk 1 2. Tepuk 2 3. Tepuk 3 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Nanti kamu memberikan langkah ke kelinci supaya dia sampai ke semua wortel itu. Langkah. Gini nih, lihat. Ini kan ada blok ini kan? Ya kayak puzzle. Kan dia harusnya kan maju terus kan ya? Berarti maju terus maju kan? Nah, lihat. Berarti dua kali maju. Udah ya. Dah. Nanti dia sudah mulai ada beloknya tuh. Ada beloknya nih ya. Nanti kalau memang dia harus belok, kasih instruksi belok. Paham maksudnya? Oke, saya share di grup. Nanti setiap orang nyoba boleh diskusi dengan internal kelompoknya. Nanti kita lihat setelah 5 menit kelompok mana yang paling tinggi levelnya. Oke, silakan. Siapa yang sampai level 6? 6. Ada yang sampai 6? Nggak ada. Sampai 5. Oke, banyak ya. Sampai level 4. Oke, level 3. Level 2 udah nggak ada ya. Oke, berarti kebanyakan di 4 atau 5. Gimana, seru nggak? Susah ya. Semakin ke 6 dia akan semakin susah gitu. Nah, sebetulnya game ini tuh mengajarkan ke kita tentang algoritma. Bentuknya apa, Pak? Bentuknya kotak-kotak itu loh. Ya kan ya? Kotak itu mewakili langkah. Betul nggak? Ya, itu nanti yang akan kita coba di kelas untuk membuat langkah-langkah tapi dalam konteks masalah keseharian. Kalau ini kan game ya. Kita akan mencoba membedah langkah-langkah yang kita sering pakai di keseharian kita hari ini. Kita kasih sedikit penguatan anak-anak karena kita sedang membicarakan tentang langkah-langkah. Jadi langkah-langkah itu bisa kita wujudkan dengan banyak cara. Bisa nih misalnya nih ya. Coba kalau kita pengen ngebikin teh manis panas, langkahnya gimana? Oke, siapkan alat dan bahan ya. Siapkan alat dan bahan. Misalnya kita belum punya air panas, nah pertama kita ngapain?
Ya, betul. Rebus air sampai apa? Sampai mendidih. Betul, atau matang. Berikutnya ngapain kita kira? Oke, masukkan atau tuangkan teh ke gelas. Keempat, tambahkan gula. Terus berikutnya apa? Ya, masukkan air panas. 6, aduk hingga rata ya. Hingga rata. Terus kalau udah rata gimana? Ya, teh siap disajikan. Ini langkah-langkahnya. Kita cek dulu ya. Kelompok 1 dapat masalah tentang apa? Masak nasi. 2 tentang apa? Tentang cuci pakaian. 3 pesan bakso. Masak nasi. Cuci pakaian. Apa, Wan? Oke, sip. Perhatikan semuanya. Silakan baca panduan di sana. Terus baca narasinya dan dikerjakan pertanyaan itu. Nanti khusus untuk langkah-langkah, kalau nggak cukup, kamu bisa pakai sebaliknya. Nanti saya kasih juga kertas kosong dan spidol buat membuat diagram alirnya, nggih. Ya, silakan bisa bekerja dengan tim kelompoknya. Siapa yang di sini pernah pakai AI buat ngerjain tugas? Pernah ya? Oke. Oke. Siap. Yang kamu tahu apa aja AI itu? ChatGPT, Gemini. Oke, Cici. Sebentar, perhatikan. Untuk ini nanti, kalau kamu masih bingung cara ngebikin diagram alir, kamu boleh dan bisa tanya ke Gemini. Gemini itu dia bisa ngebikin gambar. Misal ya, Gemini. Tolong buatkan gambar diagram alir tentang apa gitu bisa. Coba aja nanti ya. Bisa Gemini, bisa ChatGPT juga bisa. Ini ingin cepet toh. Ditum-tum aja ngertinya. Khusus yang tadi diagram alir, kamu bisa gini nih. Buatkan gambar diagram alir tentang apa tadi tuh? Cara masak nasi itu bisa. Coba aja ya. Nah, oke. Baik. Kompleks banget ya. Nah, anak-anak. Kalau kita pakai AI, jangan langsung percaya 100%. Itu menjadi referensi, tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dilihat dulu gitu. Kita lihat ya, shoot. Oke, coba diperbesar, diklik. Oke, terima kasih. Nah, nanti kalau salah jangan dipakai ya, tapi dibenahi gitu. Ya. Boleh. Boleh dibaliknya. Ada kendala mboten? Gambarnya Wah, kok malah nonton? Gimana coba? Enggak. Coba tadi kamu gimana caranya? Buka Gemini dulu. Gemini. Oke. Yang ini, yang A itu.
Ya. Ya. Sudah difoto, Mbak? Sudah? Sudah ya. Perhatikan. Setiap kelompok tolong memberikan tanggapan. Bisa ujian sudah bagus atau masukan kalau memang dia ada kekurangan. Paham nggih? Silakan, Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil Adi diminta ibunya untuk memasak nasi karena beliau sudah keluar rumah. Masalahnya Adi belum pernah memasak nasi sendiri. Ia hanya tahu nasi dibuat dari beras dan biasanya menggunakan sugar. Agar bisa menyiapkan makan malam keluarga, Adi harus memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan supaya beras bisa berubah menjadi nasi makan. Soal pertama. Apa masalah utama yang dihadapi Andi? Masalah utama yang dihadapi Andi yaitu kesulitan dalam memasak nasi karena Andi belum pernah memasak nasi sendiri. Kedua. Apa saja hal yang perlu Oke, terus. Satu, siapkan beras dan rice cooker. Dua, cuci beras hingga bersih. Tiga, masukkan beras ke dalam rice cooker. Empat, tambahkan air sesuai takaran. Lima, masukkan panci rice cooker ke dalam mesinnya. Enam, Ya, namanya terminator. Terus lalu siapkan alat dan bahan. bentuknya apa itu, Mbak? Persegi. Persegi panjang. Oke, habis itu Setelah itu ambil beras. sambil pakai. Juga sama. Oke. Terus Lalu cuci beras sampai bersih. ya. Lanjutkan memasukkan air secukupnya. Kenapa bentuknya jajar genjang? Karena proses Input ya. Terus lalu memasukkan beras dan air. Setelah itu selesai. Oke. masalah membuat. Dari kelompoknya Awan, silakan tanggapan teman kita. Tanggapan atau masukan. Sudah baik ya? Oke, terima kasih. Dari kelompoknya sini. Baik. Ada masukan, Boten? Tidak ada. Terima kasih. Di sini? Baik. Nggak ada kritikan? Kurang rapi sedikit. Baik. Oke, silakan. Kalau mau dijawab boleh, kalau nggak bisa tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, nanti sebelum kita tutup, kira-kira menurut kalian hal baru apa yang kamu dapat selama KBM hari ini? Apa? Tentang algoritma. Oke, betul.
tadi gamenya sudah pernah pakai sebelumnya belum? Berarti baru juga ya? Oke, sip. Dah, tantangannya apa buat hari ini KBM-nya? Ada tantangannya nggak? Apa? Presentasi pertama ya. Seperti janji saya, di akhir kita akan post test lagi untuk mengukur sejauh apa perkembangan kita setelah belajar hari ini. Tetap di situ aja nggak apa-apa. Nanti kalau yang telat bisa langsung nyusul. Silakan. 5 menit ya, 5 menit. Jangan nyontek ya. Kerjakan masing-masing. Oke, tepuk tangan ya. Coba ya. Dah, ke depan. Berikutnya di next sesi. Tadi ya ada yang belum presentasi, tolong disiapkan presentasinya nggih. Sebaik-baiknya. Bisa dipahami? Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan, Boten? Oke, terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.